Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang membutuhkan siswa untuk belajar cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menggunakan apa yang bertanya? Pak, izin Pak, apakah boleh terus baris saja Pak? Boleh. Jumlahnya sama ya? Ya Pak. Dan sudah dibuat kelompoknya? Ya Pak. Nah, ini Bapak minta untuk jam kelompok untuk mencari benda atau objek yang dapat kalian analisis dalam satu kelompok. Setiap kelompok itu harus memiliki benda. Sekarang kalian cari bendanya dan nanti Bapak akan datangi setiap kelompok dan Bapak akan bertanya-tanya pada kelompoknya. Ya Pak. Bendanya bebas kita, tapi jangan yang dibuat dan punya kita. Misalnya itu batu, rambut, tanaman atau udara. Jadi saya hanya meminta satu benda ya. Ada di kelompok Pak? Ya. Jadi setiap kelompok itu hanya menggunakan satu benda. Paham? Wow. Nah, silakan dari bendanya. Oke, siap. Jadi kan Angga, nih. Baik guys, apakah benda apa yang mau kita cari ini? Apa ya? Batu ke atau daun? Daun ya kali mudah didapatkan nih. daun jak ke? Boleh. Boleh itu daun dia ya, ada daun. Kira apa nih? Hah? Kira apa kita? Kayu aja. Kayu aja. Oke. Jari. Oh ini ya? Ah itu. Oke. Baik, kalau sudah menemukan benda-bendanya, setiap kelompok untuk cepat baris di depan saya ya. Jawa. Apakah kalian sudah menemukan bendanya mau dianalisis? Sudah. Nah, dari kelompok satu apa yang mau dianalisis? Sini kami menemukan batu Pak. Oke, baik. Dan kelompok selanjutnya, ini saya akan menganalisis daun Pak. Kelompok selanjutnya, Di sini kami akan menganalisis kayu Pak. oke. Nah, selanjutnya kalian cari tempat, kalian diskusikan, kalian analisis benda-benda yang kalian dapat tadi. Setelah itu, setelah kalian analisis, kalian nanti presentasikan ke depan ya. Ya Pak. Lanjut, kalian cari tempat buat menganalisisnya. Siap. Apa ya?
kelompok 3 apakah sudah menemukan bendanya? Sudah, Pak. Jadi kalian ini mengambil benda alam dari apa ini? Salah satu bagian dari tumbuhan yaitu ranting, Pak. Ranting pohon ya berarti ya, dari tumbuhan pohon ya. Baik. Apakah kalian sudah menganalisisnya tadi? Sudah, Pak. Nah, coba satu-satu kalian analisisnya, kalian jelaskan. Baik, coba Wadan jelaskan yang sudah dianalisisnya tadi bersama kelompok. Analisis ranting ini, menurut saya ranting ini memiliki kulit yang tidak begitu keras dan mudah rapuh. Itu ya dan Ya, Pak. nah, selanjutnya Gagas. Saya mendapatkan bentuk permukaan kulit sedikit berwarna hijau. Habis itu dalam ranting ini berwarna coklat. Sudah. Selanjutnya Menurut saya ranting ini memiliki tekstur agak padat dan juga agak keras. Itu ya Pak. jadi cuma itu yang dapat kalian analisis ya. Izin menambahkan satu, Pak. Ranting ini adalah salah satu bagian dari tumbuhan. Oke, jadi karena kita sesuai dengan konsep kita, yaitu kita mengambil benda dari alam sekitar kita seperti dedaunan atau dari alam kita pokoknya ya. Jadi kelompok ini dia mengambil ranting pohon dalam menganalisis datanya. Selanjutnya kita berpindah ke kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya apakah udah ada bendanya? Sudah ada analisis tadi? Sudah Pak. Sudah. Jadi di sini kalian mengambil benda alam apa? Nah, ini kami mengambil daun dari pohon Kamboja, dari bunga Kamboja. Nah, di sini kenapa kami mengambil ini? Karena ini mudah didapatkan Pak di sekitar kami. Terus nah, bentuk daunnya nih lonjong Pak, jadi itu tidak datar kayak daun biasanya dan lebih besar. Terus, nah untuk bagian daun ini Pak, jadi terlihat rata Pak, nggak ada yang misalnya kan kayak daun lain tuh di sininya tuh ada tak rata lah Pak. Iya, iya. Nah, itu Pak, ini Pak. Nah, ujung daunnya ini lancip Pak. Bisa lihat Pak. Nah, terus tangkai ini agak besar sama di ujung ini. Ujungnya besar terus sampai ke ujung daunnya mulai mengecil. Terus daunnya ini agak kaku Pak. Misalnya kalau kita patahkan pun dia tuh langsung patah Pak. Dia nggak kayak daun yang biasanya yang kalau diinikan tuh masih bisa normal Pak. Cuman kalau ini tuh dia dipatahkan langsung patah Pak. Jadi agak kaku jadi Pak. Nah, Teksturnya kaku ya ini ya. nah, iya Pak. Baik. Selanjutnya, jadi Romi, ada bisa jelaskan? Ini ada warna dan tekstur. Ini bagian warna permukaan atas daun warna hijau dan pekat yang atas. Terus tekstur permukaan daun tampak halus. Gelap, meskipun ada beberapa air atau bercahaya di tengah. Yang bawah sini sulit diamati sebenarnya, namun biasanya permukaan bawahnya terlihat lebih pucat Pak. Baik. Peran daun ini dalam tumbuhan ini apa, Rodi? Dalam kehidupan? Peran daun Pak dalam kehidupan itu Pak yaitu menghasilkan oksigen Pak. Yang kedua mengurangi karbon dioksida. Yang ketiga menjadi sumber pangan, bisa jadi obat juga Pak atau pakan ternak Pak. Yang keempat itu Pak menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, Baik Pak, sekian dari saya Pak. Oke, jadi yang dapat saya ambil ini ya kelompok ini mengambil daun apa tadi? Kamboja Pak. Daun Kamboja, di mana dalam tekstur daun ini sudah dijelaskan dan kegunaan dan fungsinya. Dan kelompok ini bagus. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke kelompok terakhir. Kelompok ini apakah ada menemukan bendanya? Ya Pak. Apakah sudah kalian analisis? Ini kalian mengambil benda apa? Oke, coba kalian jelaskan yang sudah kalian analisis tadi. Batu ini adalah benda padat yang terbentuk secara alami dari beberapa atau campuran berbagai material. Ini batu
ini berubah akibat tekanan suhu tinggi dalam bumi. Karena prosesnya berbeda-beda, maka batu ini memiliki warna bentuk yang berbeda. Kalau yang ini agak kecil, terus bersegi dan bergerigi sedikit. Coba siku. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjelaskannya lagi? Secara umum batu ini bersifat keras, kuat dan tahan terhadap cuaca. Sifat inilah yang membuat batu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang konstruksi, baik bangunan maupun jalan. Oke, sudah. Oke, selanjutnya ada yang bisa jelaskan? Randy? Semua dijelaskan Pak. Memiliki siku, ya runcing, ada apa-apa sudut di sini. Batu ditemukan di alam. Ya itu dia yang saya tahu. Sudah selesai? Ya, Pak. Jadi kalian ini mengambil batu ya dari alam. Ya, Pak. Jadi batu ini banyak kegunaannya buat misalnya konstruksi, misalnya buat kegunaan apa-apa. Dan batu ini biasa diambil dari pegunungan atau bukit. Ya. Oke. Selanjutnya nanti setiap kelompok akan kumpul kembali dan saya akan menanyakan fungsi-fungsi dari benda yang dianalisis tadi. Bapak sudah balik ke kelompok. Bapak. Bapak bertanya dari hasil analisis dari kelompok kalian. Apakah kita kelompok ada yang bisa memberi kesimpulannya? Jawab saya Pak. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan fungsinya Pak pada daun. Daun sebagai tempat fotosintesis. Yang pertama Pak. Yang kedua sebagai alat pernapasan. Yang ketiga sebagai alat penguapan. Dengan kesimpulan yang dapat saya ambil Pak pada pengamatan saya pada pagi hari ini, daun merupakan organ tumbuhan yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghasil makanan, alat pernapasan dan pengaturan air. Sekian dari saya Pak. Oke, dari analisis tadi yang kamu dapatkan berarti apa? Karena saya jadi tahu ini. Baik, jadi saya menjawab pertanyaan Bapak. Saya jadi tahu fungsi daun itu sebagai alat fotosintesis dan fungsi sebagai alat ternak untuk alat pangan ternak Pak. Sekian dari saya Pak. Baik, terima kasih Doni. Apakah selanjutnya kelompok yang lain ada bisa memberi kesimpulan dari analisis tadi? Tadi. Kalian. Nah. Angga coba jelaskan dari analisis kelompok kalian tadi. Tadi kami menganalisis ranting. Di sini menurut saya ranting adalah bagian daripada tumbuhan, di mana ranting ada fungsi tersendiri bagi tumbuhan tersebut. Yang pertama sebagai penyangga daun dan sebagai penghias di pohon-pohon. Menurut saya ranting kalau ditebang atau dibantu bisa digunakan sebagai bahan bakar seperti kayu api, kayu bakar. Yang kedua bisa sebagai penyangga tanaman supaya bisa tumbuh berkembang lebih tinggi. Ya, itu menurut saya. Bagus sekali. Angga. Oke, selanjutnya kelompok Deo bisa memberi kesimpulan dari yang Sama. Jadi di sini kami meneliti batu. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari analisis kami berdasarkan pengamatan ciri-ciri
batu ini memiliki ciri khas seperti warna yang ada gelap, terus tekstur, terus rasanya juga sangat keras, terus pola permukaannya ini juga sedikit bergerigi, terus kasar, dan struktur komposisi mineral yang tampak menunjukkan bahwa batu ini kemungkinan besar melalui proses yang sangat panjang, karena kami juga menemukan batu ini tadi di tepi sungai. Jadi kegunaan batu ini dalam kehidupan kita sehari-hari bisa digunakan sebagai bahan konstruksi seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah, pembangunan ini, dan sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadinya ini batu ini banyak kegunaannya ya. Pak. Oke, balik kembali. Hasil menganalisis data dari setiap kelompok dan setiap kelompok sudah memberikan kesimpulannya. Di sini Bapak akan memberi kesimpulan tentang dari ya, dari berbagai macam kelompok dan sebenarnya saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hingga dalam sekitar